Misalnya kita punya data random seperti ini ya, temperatur dan power consumption. Jadi bagaimana power consumption terhadap temperatur sebagai fungsi dari temperatur. Nah, terkadang kita punya pertanyaan, bagaimana cara kita menampilkan data ini dengan grafik tipe apa? Apakah secara sederhana ya, biasanya apakah dengan scatter plot jadinya seperti ini, ataukah dengan bar chart jadinya seperti ini? Mana yang lebih tepat untuk menyampaikan pesan dari data yang ada? Topik ini menjadi penting karena ternyata banyak sekali kesalahan dalam pemilihan jenis grafik. Saya tampilkan di sini suatu paper yang membahas 5 kesalahan umum dalam pembuatan grafik. Nah, ini di nomor 3-nya, ternyata salah satu kesalahan umum adalah wrong choices of graph. Jadi, setiap penulis harus melihat data sebelum memutuskan bagaimana cara mempresentasikannya. Apakah dipresentasikan dalam bentuk, nah ini yang saya sebut sebagai scatter plot, atau ditampilkan dalam bentuk bar diagram atau bar chart. Nah ini kalau di sini disebutkan jika tidak ada causality di dalam propertiesnya, y-axis dan juga variabel x-axis, maka disarankan menggunakan bar diagram. Nah, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lain. Di sini diberikan 2 jenis grafik yang umum mewakili scatter plot dan juga bar chart. Yang sebelah kiri adalah scatter plot. Nah, ini adalah power consumption sebagai fungsi temperatur. Nah, lalu yang sebelah kanan adalah power consumption di 4 jenis pabrik yang berbeda ya, factory 1, 2, 3, 4. Nah, sebelum kita bahas ya, kapan kita memakai scatter plot dan kapan kita memakai bar chart, kita coba perhatikan dulu. Informasi apa saja yang biasanya bisa kita simpulkan dari melihat grafik scatter plot dan juga bar chart. Yang sebelah kiri, scatter plot, umumnya pembaca ketika disodorkan dengan scatter plot akan melihat tren. Jadi, misalnya ada kenaikan, mulai 70 derajat Celcius ada kenaikan, dan kenaikannya cukup signifikan sampai 90, lalu kemudian landai kembali. Nah, sedangkan untuk bar chart yang di sebelah kanan, pembaca langsung menyimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan ya antara data 1, 2, 3, 4, bahwa ini adalah penomoran pabrik saja. Pabrik 1, 2, 3, 4, dan pembaca akan fokus di membandingkan besaran untuk setiap pabrik ini. Pabrik 3 power consumption-nya kira-kira berapa? 2 kali lebih besar dibandingkan pabrik kedua. Nah, itu diantara kesimpulan yang bisa diambil. Nah, maka dari penjelasan seperti ini, kita sudah bisa coba simpulkan bahwa untuk scatter plot, kapan dipakainya? Dipakainya jika data variabel sumbu X sifatnya continue ya, jadi continuous. Nah, contohnya di sini adalah temperatur. Jadi ditunjukkan ketika temperaturnya continuous dan kita ingin menunjukkan trennya ketika temperaturnya berubah, kita menggunakan scatter plot. Nah, sebaliknya, kalau seandainya data variabel sumbu X tidak continue atau discrete bahasanya, baru kita memakai bar chart. Itu saja simple panduannya. Sebagai contoh di sini factory ya. Ini kan hanya penomoran pabrik 1, 2, 3, 4. Jadi bisa dibalik aja sebenarnya. Tidak harus pabrik nomor 1 ada di sebelah kiri. Jadi bisa dibolak-balik tanpa menunjukkan tren tertentu gitu, bahwa ada kenaikan dari pabrik 2 dan pabrik 3. Itu tidak relevan karena antara pabrik 1, 2, 3, 4 itu data yang discrete. Nah, sebagai contoh berikutnya, saya coba tampilkan, kalau tadi yang data power consumption pabrik, saya tampilkan dengan scatter plot, apa kira-kira yang bakal dipahami oleh pembaca? Justru ketika ditampilkan dengan scatter plot, padahal datanya adalah discrete antara pabrik 1, 2, 3, 4, maka justru clarity-nya jadi tidak jelas. Malah jadi ambigu. Pembaca jadi melihat ada tren.
oh ada kenaikan nih dari pabrik 2 ke pabrik 3. Padahal bukan itu yang kita ingin tunjukkan. Nah, lagi pula yang juga aneh adalah kadang di sumbu X-nya itu ditampilkan tick line, tick mark yang minor juga, sehingga ada angka 1,5, 2,5 gitu ya, dan seterusnya. Padahal tidak ada pabrik 1,5, pabrik 3,5. Nah, itu kira-kira panduan kapan kita memakai scatter plot dan kapan kita memakai bar chart. Silahkan di bagian deskripsi saya berikan link untuk soal-soal latihan antara scatter plot dan bar chart ini.